Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni kekasan atom karbon. Materi ini merupakan materi dari hidrokarbon bagian ke-1. Mari kita ikuti pembahasannya. Para siswa sekalian, apa itu senyawa karbon? Ya, senyawa karbon adalah senyawa yang mengandung karbon ya, lambangnya C, disebut juga senyawa organik. Selain unsur karbon, terdapat juga unsur lain ya, seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan yang lainnya. Jadi, senyawa yang berasal dari makhluk hidup atau organik ya, seperti karbohidrat, ya ini bahan utama makanan kita ya, ada beras, ada jagung, ada ubi, dan lain-lain ya. Ini komponen utamanya adalah senyawa karbon. Kemudian fruktosa atau gula buah, ini juga komponen utamanya adalah senyawa karbon. Selulosa ya, atau ini bahan untuk makanan ternak. Ini juga termasuk senyawa karbon. Kemudian protein ya, baik protein hewani atau protein nabati, ini juga komponen utamanya adalah senyawa karbon. Kemudian minyak bumi. Ya, apakah minyak bumi termasuk senyawa karbon? Ya, minyak bumi itu berasal dari gas adenik yang tertimbun dalam tanah selama jutaan tahun. Berarti minyak bumi termasuk senyawa karbon. Ya, sekarang apa itu hidrokarbon? Ya, dari namanya kan hidrogen ya, karbon. Jadi senyawa hidrokarbon adalah bagian dari senyawa karbon yang hanya mengandung hidrogen dan karbon. Nah, hidrokarbon banyak digunakan sebagai komponen minyak bumi ya dan gas alam ya. Gas alam ya contoh nyatanya kita lihat sehari-hari adalah LPG ya untuk masak ya. Ada yang melon, ada yang oranye, ada yang biru ya. Kalian pakai yang warna apa? Kekasan atom karbon. Atom karbon merupakan pemeran utama dalam senyawa hidrokarbon ataupun senyawa karbon. Atom karbon memiliki karakteristik yang khas dibandingkan atom lainnya. Ya, atom karbon lambangnya C ya, nomor atomnya 6. Konfigurasinya berdasarkan Naismore ada dua kulit. Ya, kulit yang pertama, kulit K itu diisi oleh 2 elektron ya. Kulit yang kedua, ya kulit L itu diisi 4 elektron. Kemudian konfigurasi berdasarkan subkulit ya. 1s2, 2s2, 2p, 2. Nah, kemudian rumus Lewisnya atom C ada 4 titik ya, kanan, kiri, dan atas bawah. Ini melambangkan nanti adalah ikatan kovalen. Jadi yang harus diingat ya, C itu punya 4 tangan ya. Baik para siswa sekalian, sekarang apa saja yang termasuk kekasan atom karbon ya. Ini yang pertama membentuk 4 ikatan kovalen yang panjang. Ya, maksudnya ikatan kovalen di sini adalah ikatan kovalen sesama C ya. Ini contohnya ini misal contohnya yang C-nya 3 ya. Ini bisa 4, bisa 5, bisa puluhan, bahkan bisa ratusan. Ini saya kasih contoh yang C-nya 3. Ini masing-masing C tangannya 4 ya. Jadi kita lihat yang paling kiri itu ada H-nya 3 ya. Yang satunya ke C yang tengah. Kemudian C yang tengah ke C kiri dan C kanan, kemudian ke atas dan ke bawah. Kemudian yang paling kanan itu ikatannya ke C yang tengah, kemudian ke H ya, kanan, atas, dan bawah. Nah, jadi masing-masing C tangannya 4. Nah, untuk memudahkan penulisan, cukup itu dengan seperti ini. Jadi CH3, strip, CH2, strip, CH3. Ya, itu cara penulisannya. Kekasan atom karbon yang kedua membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh. Nah, lihat contohnya ini yang jenuh ya. Jadi ikatannya tunggal ya. Kemudian ini yang tak jenuh. Yang tak jenuh itu ada rangkap 2. Nah, dan ada rangkap 3. Coba perhatikan ya. Semua C tangannya 4 ya. Masing-masing C tangannya 4.
Kekasan atom karbon yang ketiga membentuk rantai terbuka dan rantai tertutup. Atom C yang berikatan dengan atom C lainnya dapat bentuk rantai atom C yang alipatik atau terbuka dan siklik atau tertutup. Nah, ini contoh rantai yang terbuka atau alipatik ya. Yang A ikatannya tunggal dan lurus. Yang B ikatannya tunggal atau jenuh tapi bercabang. Kemudian yang C, ada ikatan rangkap berarti tak jenuh dan lurus ya. Kemudian yang D, ada ikatan rangkap berarti tak jenuh dan bercabang. Kemudian para siswa sekalian, ini contoh rantai karbon yang tertutup ya atau siklik. Nah, yang sebelah kiri rantai tertutup dan ikatannya tunggal. Kemudian yang sebelah kanan rantai tutup dan ikatannya ada ikatan rangkap. Ya, coba perhatikan semua itu C semua tangannya 4. Ya, para siswa sekalian, jadi kekasan atom karbon ya, yang pertama membentuk 4 ikatan kovalen yang panjang. Kemudian yang kedua membentuk ikatan jenuh atau tunggal ya dan tak jenuh atau rangkap ya, baik rangkap 2 atau rangkap 3. Kemudian yang ketiga membentuk rantai terbuka ya atau alipatik dan rantai tertutup atau siklik. Baik, para siswa sekalian, sekarang kita perhatikan rumus struktur suatu senyawa hidrokarbon. Nah, ini termasuk hidrokarbon, kemudian ikatannya tunggal, berarti jenuh, kemudian rantainya terbuka, berarti alipatik, kemudian bercabang. Ya, di sini ada cabangnya ada 3. Ya, sekarang kita beri nomor atom C-nya ya, nomor 1, 2, 3, dan selanjutnya ya, seperti ini. Ini ada 8 nomornya ya, ada 8. Nah, kemudian atom C nomor 1 ya, kita lihat 1, 5 ada ya, kemudian 6, 7, dan 8 itu disebut atom C primer. Ya, ulang ya. 1 ya lihat yang di sebelah kiri ya, 5 sebelah kanan ya, paling kanan, kemudian 6 yang di bawah, cabang di bawah ya, kemudian 7 yang cabang di atas, dan 8 itu disebut atom C primer. Kemudian atom C nomor 3, ya lihat nomor 3 yang di tengah ya, itu atom C sekunder. Kemudian nomor 4, lihat nomor 4 ya, itu atom C tersier. Kemudian nomor 2, ya lihat nomor 2, itu atom C kuarter. Nah, jadi apa itu atom C primer, sekunder, dan tersier dan kuarter? Ya, jadi para siswa sekalian, atom C primer yaitu atom C yang terikat pada satu atom C lainnya. Ya, sekarang perhatikan coba yang nomor 1 ya, C1 kan, itu hanya terikat pada C nomor 2. Nah, kemudian nomor 5 ya, itu kan hanya terikat pada C nomor 4. Nah, kemudian lihat lagi nomor 6, itu terikat pada C nomor 2 ya, dan seterusnya. Kemudian atom C sekunder, yaitu atom C yang terikat pada 2 atom C lainnya. Nah, sekarang perhatikan coba C nomor 3 ya. Itu terikat sebelah kiri ke C nomor 2 dan ke sebelah kanan ke C nomor 4. Jadi atom C yang nomor 3 itu adalah atom C sekunder. Selanjutnya atom C tersier, yaitu atom C yang terikat pada 3 atom C lainnya ya. Sekarang perhatikan coba C nomor 4 ya. Itu kan terikat ke kiri ya C3 ya, ke kanan C5 dan ke atas C8. Jadi atom C nomor 4 itu termasuk atom C tersier. Kemudian atom C kuarter, yaitu atom C yang terikat pada 4 atom C lainnya. Nah, perhatikan coba C nomor 2 ya. Itu kan ke kiri berikatan dengan C nomor 1. Ke kanan berikatan dengan C nomor 3. Ke atas dengan C nomor 7. Dan ke bawah dengan C nomor 6 ya. Jadi C nomor 2 itu adalah atom C kuarter. Itulah pembahasan tentang kekasan atom karbon. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua.
Untuk menguji seberapa pemahaman Anda tentang materi ini, silahkan kerjakan latihan pemahamannya. Link latihan ada di kolom komentar. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.